Di Tokyo Ratchechourse, Witolum Pedes memasuki padok sebagai unggulan pertama, setelah 2 kemenangan sempurna di debut dan Fuyostex. Para komentator menyoroti bahwa ekspresinya memang selalu terlihat tegang, namun itu merupakan tanda konsentrasinya. Dengan 2 taktik berbeda yang ia gunakan di 2 perlombaan sebelumnya, Runaway Lead dan Latte Chase, para pesaing sulit menebak strategi apa yang akan ia gunakan kali ini. Grace Wonder memasuki padok sebagai unggulan kedua, menunjukkan performa debut yang kuat dan masih menyimpan kekuatan. Saat para peserta masuk ke starting gate untuk Ivy Stakes, Grace Wonder menjadi yang terakhir masuk. Ketika race dimulai, posisi awal para pelari tersebar. Machikane Sorekara memimpin dari dalam, Hyper Minimum merangsek dari luar, dan Witolum Pedes naik dari sisi luar dengan mulus. Grace Wonder memilih untuk berada di belakang, mengambil posisi kelima. Memasuki 300 meter pertama, Hyper Minimum mengambil alih posisi depan, sementara Witolum Pedes menempel tepat di belakangnya tanpa melakukan runaway lead seperti debutnya. Grace Wonder tetap menunggu di posisi belakang. Saat rombongan memasuki tikungan ketiga, Witolum Pedes tampak gelisah sambil menoleh kiri kanan, lalu tiba-tiba menyerang. Dalam sekejap ia menyalip Hyper Minimum dari luar dan merebut posisi pertama. Selisih jarak melebar cepat hingga 5 lalu 8 panjang kuda ketika memasuki tikungan keempat. Di sisi belakang, Grace Wonder masih belum bergerak, berada sekitar 12 hingga 13 panjang di belakang pemimpin. Ketika Witolum Pedes memasuki trek lurus 500 meter terakhir, para penonton menantikan apakah ia akan kembali dominan. Begitu rombongan belakang memasuki straight, Grace Wonder akhirnya melancarkan serangan besar dari luar, melesat ke depan dengan satu dorongan kuat dan langsung naik ke posisi kedua. Namun jarak dengan Witolum Pedes tidak berkurang. Pada 300 meter tersisa, Witolum Pedes memperlebar jarak lagi. Grace Wonder mengamankan posisi kedua, meninggalkan pelari lain. Machikane Sorekara naik ke posisi ketiga, tetapi pemimpin lomba tetap tak tersentuh. Witolum Pedes terus berlari tanpa tanda-tanda melemah. Ia melewati garis finish lebih dulu, meraih kemenangan ketiganya secara beruntun, disusul Grace Wonder di posisi kedua dan Machikane Sorekara di posisi ketiga. Selama seminggu sebelumnya, hidup Witolum terasa menyebalkan, bukan hanya karena ia tidak berlatih selama sebulan penuh, tetapi karena pelatihnya memaksanya menjalani latihan menanjak. Ia tertipu oleh pernyataan bahwa jalurnya berbeda tapi jaraknya sama, dan akhirnya dipaksa berlari 2 kali sehari melewati tanjakan. Namun hari itu menjadi akhir dari beban tersebut, karena ia kembali mendapatkan masa 2 minggu kebebasan tanpa latihan. Ivy Stakes diadakan di Tokyo Ratchechourse, sehingga Witolum tidak perlu bepergian jauh. Selain itu, ia juga mengetahui bahwa Grace Wonder akan ikut serta setelah percakapan santai bersama King Chan dan Spechan. Grace Wonder tersenyum meminta agar ia berlaku lembut, tetapi Witolum menangkap intensitas luar biasa di balik matanya. Bahkan wallpaper ponsel Grace Wonder menunjukkan tanggal perlombaan, menandakan fokus yang sangat tinggi. Di padok, Grace Wonder tampak tenang, namun begitu balapan dimulai, Witolum merasakan aura tekanannya. Ia berniat mengikuti pelari terdepan lalu menyalip di akhir, tetapi ketika menyadari kehadiran Grace Wonder di belakang, ia panik dan memutuskan menyerang lebih cepat daripada rencana. Ketika memasuki straight, ia membayangkan serangan dari belakang seperti disabet Naginata, sehingga berlari seolah melarikan diri dari ancaman. Ia akhirnya menyentuh garis finish lebih dulu, tetapi kelelahan yang ia rasakan berbeda dari biasanya, lebih mirip keletihan setelah memainkan game horor. Setelah perlombaan, pelatih memuji Witolum karena winning live hari itu terlihat lebih tajam, dengan vokal yang lebih kuat. Meski ia tidak benar-benar memahami alasannya, ia menerima pujian itu sebagaimana adanya. Belakangan ini,
Jumlah wawancara dan permintaan media yang diarahkan kepada Witolum meningkat sangat drastis. Pada awalnya, ia menolak semuanya karena merasa terlalu merepotkan. Namun setelah trainernya mendesak, ia akhirnya menyetujui beberapa wawancara, apalagi setelah Trachen Academy sendiri memberikan instruksi untuk menerima permintaan tertentu. Walau sebagian besar pertanyaan dijawab oleh trainer, Witolum tetap merasa para pewawancara memiliki terlalu banyak waktu luang karena menggali hal-hal remeh seperti motivasi lomba, jenis latihan favorit, hingga detail keseharian. Baginya, gagasan bahwa ia memiliki latihan favorit saja sudah tidak masuk akal. Ia juga tidak memahami mengapa alasan ia berlari harus dijelaskan dengan cara sentimental. Yang lebih membuatnya kesal, sesi wawancara itu mengganggu waktu bermain gamenya bersama trainer. Masalah berikutnya datang dari keharusan memilih desain kostum balap. Karena tak paham soal desain, Witolum langsung menyerahkan semuanya kepada trainer. Saat ia hanya mengatakan agar kostumnya dibuat imut, trainer justru menjadi bersemangat dan bekerja dengan serius. Bagi Witolum, trainer sangat praktis, asal tidak terus memaksanya berlatih. Karir balapnya berjalan lancar. 2 minggu setelah Ivy Stakes, ia mengikuti Eco Stakes yang sekaligus menjadi alasan untuk melarikan diri dari neraka latihan. Jumlah peserta hanya 7, sehingga tak ada pelari depan selain dirinya. Ia akhirnya berlari sendirian sejak awal, membuatnya sulit membaca tempo, tetapi tetap menang. Biasanya setelah lomba Witolum akan bermalas-malasan di ruang persiapan, tetapi kali ini tidak bisa karena sedikit setelah perlombaannya ada Tenno So Autumn, acara besar musim gugur. Ia kembali ke tribun untuk menonton hingga waktunya winning live. Sorotan terbesar adalah duel Suzuka-san yang melarikan diri dari depan dan Air Groove Senpai yang mengejar dari belakang. Keduanya biasanya saling mengejar hanya untuk bersenang-senang di akademi, tetapi kali ini sangat serius. Menurut Spechan, Suzuka-san berputar-putar di kamarnya semalam, entah sebagai latihan khas atau ritual keberuntungan. Seperti dugaan banyak orang, Suzuka-san memimpin jauh di depan, sementara peserta lain mengejar dengan susah payah. Air Groove-san mendekat hingga selisih 1 panjang, tetapi garis finish datang lebih cepat, dan Suzuka-san menang. Setelah sekitar 2 bulan, trainer Witolum justru mengembangkan kebiasaan aneh. Ia mulai menyelipkan latihan-latihan yang tidak melibatkan lari. Suatu hari, ia menarik Witolum ke sebuah ruangan yang berisi samsak dan tumpukan ubin. Penjelasan trainer tidak ia dengarkan karena ia sedang membaca manga. Saat pertama kali memukul samsak, Witolum menirukan apa yang pernah ia lihat dan menghajar samsak beberapa kali hingga rantainya putus dan samsak itu melayang menabrak dinding. Ubin yang seharusnya digunakan untuk latihan memecah ubin malah hancur menjadi serpihan debu. Menurut trainer, semua itu merupakan latihan kekuatan, jelas diambil dari metode latihan ala zaman dulu. Latihan yang justru menyenangkan bagi Witolum adalah strikeout. Namun setelah ia menghancurkan bingkai dan panelnya dalam beberapa lemparan saja, latihan diubah menjadi lemparan jarak jauh. Lemparannya melesat sangat jauh, dan pemandangan trainer berlari terengah-engah untuk mengambil bola menjadi hiburan tersendiri baginya. Di suatu kesempatan lain, trainer tiba-tiba menantangnya bermain shogi di ruang trainer. Witolum kalah telak. Ketika ia bertanya alasannya, trainer menjawab itu adalah latihan kecerdasan, dan ia mengatakannya dengan wajah serius, membuat Witolum bingung harus menanggapinya seperti apa. Sementara Witolum terus berusaha menghindari berbagai ide latihan aneh trainernya, balapan berikutnya, Tokyo Sports High Junior Stakes, sebuah balapan gradet yang penting, akhirnya semakin dekat. Ia hanya berharap mendapat waktu istirahat yang layak setelahnya. Sementara itu, kita berpindah ke sudut pandang Ibu Witolum. Ibu Witolum menyaksikan debut putrinya dan merasa bahwa yang ia lihat bukanlah kompetisi,
melainkan seperti jalan-jalan sendirian. Ia memang tidak memberitahu Witolum bahwa ia datang menonton agar putrinya tidak terbebani, tetapi kekhawatiran itu ternyata tidak perlu. Dari cara Witolum berlari, ia bisa melihat putrinya sama sekali tidak bersungguh-sungguh. Sejak kecil, Witolum selalu menggerak-gerakkan ekornya saat fokus atau menikmati sesuatu, tetapi saat berlari dalam debut itu ekornya justru terkulai dan telinganya miring, postur yang menunjukkan ia sedang memikirkan hal lain, seperti saat menyapu daun di halaman. Dengan kata lain, Witolum memperlakukan debutnya sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ibu Witolum pernah mengira putrinya bersemangat ketika memilih masuk Trachen Academy dan langsung memilih trainer setelah upacara penerimaan. Namun semangat itu cepat padam. Dalam sebulan, Witolum sudah pulang hanya untuk menukar majalah mingguan atau game. Bulan berikutnya, trainernya entah mengapa yang menggantikan tugas itu. Ia merasa putrinya memperlakukan trainernya seperti furnitur serbaguna. Foto-foto yang dikirimkan trainer jarang sekali menampilkan Witolum saat sedang berlatih. Dari senyuman santai putrinya di foto-foto itu, ia hanya bisa menyimpulkan bahwa Witolum tidak benar-benar menjalani latihan berat. Ketika ayahnya pernah bertanya tentang latihan, Witolum justru menghindari setiap pertanyaan. Kekhawatiran ibu Witolum tumbuh seiring kemenangan demi kemenangan putrinya. Jika terus seperti ini, ia akan mendominasi musim klasik tahun depan dan mendapatkan banyak penggemar sekaligus kritik. Media akan semakin menyorotnya, dan jika sifat asli Witolum terungkap, itu bisa terjadi dengan cara yang fatal, misalnya ia mungkin bertanya, siapa gadis yang berlari denganku tadi? Di depan kamera, atau memutuskan untuk tidak ikut balapan G1 hanya karena malas. Untuk saat ini, ia hanya bisa lega karena trainer menangani interaksi media. Namun ketika Witolum pulang nanti, ia bertekad untuk kembali menekankan pentingnya balapan dan tanggung jawab yang menyertainya. King Halo merenungkan alasan dirinya memilih dunia balap di Trachen Academy. Ia tahu dorongan terakhirnya datang dari ucapan ibunya yang mengatakan bahwa ia tidak berbakat, tetapi bahkan sebelum itu, ia sudah memahami seperti apa wujud bakat sejati. Pemahamannya bermula dari sebuah lomba kecil saat ia masih SD, sebuah perlombaan sederhana yang seharusnya mudah dimenangkannya. Namun di sana ia bertemu seorang Uma Musume yang membuatnya mengalami kekalahan telak tanpa celah kemenangan. Tidak peduli berapa kali ia membayangkan ulang lomba itu, ia tidak menemukan satu pun cara untuk menang. Sejak hari itu, ia mulai sering berhadapan dengannya dan selalu kalah. Berbagai taktik ia coba, berlari dari depan, menyerang dari belakang, menempel di posisi tengah, tetapi apapun yang ia lakukan, lawannya selalu mengalahkannya dengan mudah. Ia sampai kehilangan gaya larinya sendiri dan terus mengganti tekniknya hanya demi mengejar sosok itu. Pelatihan keras yang dulu ia benci pun mulai ia jalani tanpa menghindar. Ia merasa bahagia setiap kali merasakan dirinya semakin kuat karena itu berarti ia sedikit lebih dekat ke rivalnya tersebut. Hasilnya pun terlihat, konsistensinya meningkat, ia meraih banyak kemenangan telak, dan ia menjadi sosok yang mulai diperhatikan di generasinya. Namun seberapapun ia berkembang, rivalnya itu selalu berkembang lebih cepat. Hingga akhirnya jarak di antara mereka seolah tidak pernah mengecil. Setelah masuk Trachen Academy, jarak itu bahkan terasa semakin jauh. Dalam sebuah lomba latihan yang melibatkan Special Week, ia kembali merasakan perbedaan besar. Special Week kuat, tetapi juga terbebani rumor tentang kaki yang rapuh. Walau begitu, Special Week berlatih keras setiap hari. King Halo pernah melihat trainer Special Week dengan panik merawat kakinya setelah lomba, dan itu membuatnya memahami betapa besar upaya yang dilakukan rivalnya dalam diam. Ia juga sering melihat rivalnya pulang larut malam dari arah gedung sang trainer. Ketika ditanya, rivalnya selalu mengelak.
Tetapi King Halo tahu bahwa usaha besar selalu dilakukan tanpa ada yang melihat. Itu adalah upaya untuk menjadi seorang elit sejati. Kini, King Halo akhirnya mendapat kesempatan untuk balapan kembali melawan rival terbesarnya itu, Witolum, dalam sebuah graded stakes race. Dengan rasa bangga dan tekad penuh, ia memasuki gate. Sementara itu, Witolum pedas menghadapi ketidakadilan yang membingungkannya. Di hari Minggu yang seharusnya ia habiskan dengan bermalas-malasan, ia tiba-tiba diculik oleh dua Uma Musume, roommate-nya dan Meijiro McQueen. McQueen, yang terkenal kuat dan dulu sangat populer, rupanya datang karena tergoda oleh Desert edisi terbatas. Tanpa diberi waktu untuk menolak, Witolum diseret ke kolam renang untuk latihan stamina. Alasan mereka, agar semua yang mengikuti perjalanan Twin Clay Series bisa terus berlari dalam jangka panjang. Meski Witolum berusaha menyangkal, ternyata trainernya sudah memberikan izin sebelumnya. Mau tidak mau, Witolum menjalani latihan renang penuh kecepatan. Satu-satunya hal menyenangkan baginya hanyalah melihat Meijiro McQueen dengan pakaian renang yang sangat menggemaskan. Setelah kejadian penculikan kolam renang itu, minggu berikutnya tibalah Tokyo Sports High Juvenile Stakes. Suasana lomba lebih tegang dari biasanya, dan King Halo di sampingnya tampak berada dalam mode tempur penuh. Ketika gate terbuka, Witolum terlambat keluar, dan ruang untuk maju sudah tertutup. Ia terjebak di tengah pack, posisi yang paling ia benci. Turf terus mengenai wajahnya, langkahnya terhambat, dan ia tidak bisa berlari dengan ritmenya sendiri. Saat kesabarannya habis, tepat sebelum memasuki trek lurus, ia memutuskan untuk melepaskan diri dari kerumunan. Dengan satu gerakan kuat, ia keluar ke sisi luar dan menemukan jalur kosong. Sensasi tanah yang menekan kakinya terasa nyaman, dan ia melejit dengan kecepatan penuh. Dalam waktu singkat ia meninggalkan pack di belakang. Di depan, ia melihat King Halo berlari sebagai pelari depan. Sorakan dari penonton terdengar, "Susul dia. Pertahankan posisi. Ayo terus." Namun suara yang paling kuat di dalam dirinya sendiri hanya satu, keinginannya untuk melewati King Halo. Darahnya mengalir cepat, detaknya menggema melalui tubuhnya, dan kekuatan di kakinya meningkat. Jarak mengecil. 200 meter tersisa, 5 panjang kuda. Suara penonton menghilang, digantikan oleh suara langkah King Halo dan langkahnya sendiri. 100 meter terakhir, ia menyalip King Halo dan melesat sampai garis finish. Kakinya terasa kesemutan, jantungnya berdegup jauh lebih cepat daripada biasanya. Biasanya ia membenci sensasi semacam itu. Namun hari itu, entah kenapa, rasanya cukup menyenangkan. Setelah kemenangan dalam lombanya melawan King Chan, Witolum masih terbawa euforia tinggi ketika memasuki winning live, terlebih karena jeda waktu dari lomba ke panggung sangat singkat. Dalam keadaan itu, penampilannya berakhir sebagai bencana. Dari nada pertama ia sudah meleset, salah langkah kiri kanan, dan membuat King Chan bingung. Kesalahannya merusak formasi, dan puncaknya, ia terjatuh berguling di atas panggung. Namun kegagalan itu tampaknya menenangkan pikirannya, karena di paruh kedua ia kembali ke performa biasanya. King Chan menatapnya dengan ekspresi antara kesal dan cemas, sang pelatih menepuk kepala Witolum sambil mengangguk tanpa berkata apa-apa, dan Suzuka-san yang datang menonton tersenyum dengan kesan nostalgia. Spe-chan yang berada di samping Suzuka-san pucat saat mendengar komentar bahwa mungkin Witolum gugup karena ini adalah graded race pertamanya. Reaksi itu mencerminkan bahwa Spe-chan tampaknya mengabaikan latihan winning live menjelang debutnya sendiri. Keesokan paginya, di hari Minggu, Witolum mendatangi taman dekat rumahnya, tempat di mana ia dulu sering mengikuti lomba ketika masih SD. Tujuannya adalah untuk memastikan kembali sensasi yang ia rasakan dalam perlombaan hari sebelumnya.
Setelah melintasi jembatan kecil dan memasuki lintasan turf yang tampak tambal sulam, ia melihat bahwa hampir tak ada orang kecuali beberapa anak SD yang bermain bola di lapangan tengah. Ia melepas jaket dan berdiri di garis start dengan seragam olahraga yang sama seperti lomba kemarin. Ia mulai berlari dengan dorongan kuat, merasakan tanah yang sempat menenggelamkan kakinya sebelum memantulkan tubuhnya ke depan. Ia memotong angin, memasuki tikungan, menapak pada rumput sisi luar yang lebih kokoh, lalu kembali memacu kecepatannya di lintasan lurus. Namun, meski ia mengulang lari itu berkali-kali, tak ada sedikit pun rasa gembira atau sensasi menggembirakan yang ia rasakan saat berlomba kemarin. Yang muncul justru hanya kenangan seperti hadiah video game yang dulu ia dapatkan setiap kali menang lomba di SD. Witolum menyimpulkan bahwa saran Suzuka-san tentang kegembiraan berlari di atas turf kosong mungkin tidak berlaku untuknya. Ia memutuskan bahwa apa yang terjadi kemarin hanyalah anomali, dan merasa lega bisa kembali ke dirinya yang biasa. Saat hendak pulang, ia melihat hamparan rumput di sebelah lintasan dan merasa lelah. Ia memutuskan untuk tidur sejenak di bawah sinar matahari hangat. Ketika tidur, terdengar suara-suara memanggilnya, dan ada tangan yang menusuk pipinya. Ketika membuka mata, 3 wajah familiar menatapnya. Mereka adalah 3 mantan teman sekelasnya di SD, yang dulu sering ribut, tidak terlalu pintar, dan sering dimarahi guru. Meski begitu, mereka termasuk sedikit orang yang pernah berbicara padanya ketika ia masih pendiam dan introvert. Ia menyebut mereka trio bocah nakal. Kini mereka mengenakan seragam SMP, sehingga ia tak langsung mengenali mereka. Mereka memanggilnya dengan akrab, dan mengatakan bahwa ia dikelilingi banyak orang. Ketika Witolum berdiri, ia baru sadar ada sekitar 50 orang di sekelilingnya, termasuk anak SMP, pelari perempuan, serta anak-anak yang sedang memegang bola. Mereka menatap ke arahnya. Mengapa semua orang mengerumuninya? Trio bocah menjelaskan bahwa kini Witolum adalah Uma Musume pemenang Gradet Race, dan banyak orang sudah tahu ia dulu sering berlari di tempat ini. Keberadaannya di taman, ditambah fakta bahwa ia tertidur di atas rumput, secara alami mengundang kerumunan. Mereka juga mengatakan bahwa mereka menonton lombanya kemarin dan bahkan hadir saat winning live, dan mereka menyangka Witolum melihat mereka. Witolum, yang menyadari bahwa mereka bahkan teman sejak TK sebelum ingatannya terdahulu kembali, merasa canggung karena mereka juga menyaksikan kegagalannya di live. Setelah itu, ketika ia mulai bercerita tentang alasan kedatangannya ke taman, salah satu dari mereka menyuruhnya pindah tempat agar pembicaraan tak terdengar banyak orang. Mereka berpindah ke bangku jauh dari kerumunan, dan Witolum mulai bercerita panjang tentang game RPG yang sedang ia mainkan, kemudian beralih ke cerita latihan dan lomba. Trio bocah lebih tertarik pada cerita tentang King-chan, Spe-chan, dan Grace-chan daripada cerita tentang pelatihnya. Mereka juga melarangnya terlalu banyak bicara tentang latihan atau lomba, meski alasannya tidak jelas, tetapi mereka menjanjikan monster sini sebagai imbalannya, sehingga Witolum menurut. Setelah berpisah, ia merasa sangat lelah dan tidak sanggup berlari pulang, sehingga ia naik kereta kembali ke Tracen. Setibanya di kantor pelatih, ia mendapati pelatihnya sedang menonton televisi sambil mencatat sesuatu. Layar menampilkan Taiki Sato Senpai dalam kostum balap yang sangat terbuka, membuat Witolum salah paham, mengira pelatih sedang menonton hal yang mencurigakan. Namun pelatih menjelaskan bahwa itu adalah rekaman lomba hari ini, dan kostum itu memang kostum balap resmi Taiki Senpai. Witolum teringat bahwa ia juga memiliki kostum balap yang sedang dibuat, dan karena ia menyerahkan seluruh proses desain pada pelatih karena malas, ia khawatir akan berakhir memakai pakaian sangat minim. Ketika pelatih mengatakan bahwa kostum itu sudah tiba, Witolum merasa was-was. Pelatih mengambil sebuah kotak dan membukanya. Di dalamnya terdapat blus putih dengan motif balap,
jaket merah berlengan panjang, serta rok merah mengembang dengan garis hitam yang elegan. Setelah mengenakan pita di kerah dan sarung tangan putih, Witolum yang melihat pantulan dirinya di cermin tampak seperti gadis muda terhormat, dan ia sendiri tampak cukup puas. Merasa lega bahwa kostumnya bukan pakaian terbuka seperti kekhawatirannya, ia menerima tepukan lembut dari pelatih yang tersenyum puas. Dalam perlombaan G1 pertamanya, Witolum pedas melangkah menuju starting gate dengan racing siuk baru dan semangat yang membara. Suasana megah di penghujung tahun menambah ketegangan, sementara ia menenangkan diri dengan mengulang data para pesaing. I'm Princeps yang memiliki finishing kick menakutkan, Agnes Sekai dengan das akhir tercepat, serta Machikane Sorekara yang memiliki kemampuan mengejar dari belakang. Namun ancaman yang paling diperhitungkan oleh salah satu peserta lain, kemungkinan besar narasi itu berasal dari sudut pandang penantangnya, adalah Witolum sendiri, yang dianggap mampu berlari-lari depan tanpa tertandingi. Ketika start dibuka, Witolum langsung bergerak ke depan untuk mengambil posisi pemimpin. Penantangnya berusaha menempel ketat karena ia tahu bahwa jika Witolum dibiarkan memimpin dengan bebas, tak ada kesempatan untuk menyalip di trek pendek Nakayama. Namun begitu masuk tikungan, Witolum meningkatkan kecepatan lagi, memperlebar jarak hingga 4, lalu 5 panjang kuda. Sang penantang bertanya-tanya mengapa Witolum melakukan spurt terlalu dini, padahal strategi terbaiknya seharusnya adalah memulai percepatan panjang dari tikungan ketiga. Tapi Witolum tetap berlari tanpa ragu, seolah lawannya tidak dianggap sebagai rival. Menyadari hal itu, sang penantang merasa terhina dan memaksakan diri untuk mengejar, meski kakinya menjerit kesakitan. Namun pada akhirnya, ia mencapai batasnya menjelang tikungan keempat, kehilangan tenaga total, dan hanya bisa menyaksikan Witolum menjauh hingga 7-8 panjang kuda menuju garis finish. Di sisi lain kehidupan sehari-hari, berbagai masalah muncul sebelum lomba. Suzuka-san mundur dari Mille Championship karena cedera otot dan harus beristirahat hingga awal tahun, membuat Spetchan terlalu banyak mengkhawatirkan dirinya sampai mengabaikan latihan Winning Live yang berujung pada penampilan kacau. Setelah mendapat teguran keras, Spetchan menjalani latihan intensif, tetapi Suzuka-san justru makin kelelahan karena ditinggal pelatih dan Spetchan. Grace-chan akhirnya marah pada Spetchan, menyebabkan kekacauan di antara mereka. King-chan kemudian mengusulkan latihan Winning Live bersama, dengan Suzuka-san dan pelatihnya sebagai instruktur, serta El Condor Pasa ikut mendampingi. Entah kenapa, Witolum juga terseret masuk ke dalam kelompok latihan tersebut. Tanpa disadarinya, hari perlombaan berikutnya tiba, Asahi High Futurity Stakes. Ia telah pernah berlari di Nakayama 1600 meter sebelumnya, sehingga tidak ada hal baru selain racing siuk yang kini ia kenakan. Ia juga menyadari banyak penonton membawa boneka dirinya, meski ia merasa boneka itu menyeramkan karena matanya terlalu hidup. Witolum teringat bahwa sebelumnya ia sempat merasakan sesuatu yang menyenangkan dari lomba, sebuah percikan yang membuatnya berharap balapan kali ini mungkin bisa mengonfirmasi perasaan itu. Namun saat lomba dimulai, ia langsung berlari cepat agar tidak terjebak di belakang seperti sebelumnya. Begitu merasa aman, sesuatu dari belakang mendekat Grace-chan. Grace-chan, yang biasanya berlari dari posisi belakang, kini langsung menempel di dekat depan. Berdasarkan instruksi pelatih, Witolum seharusnya kabur jauh ke depan, menciptakan jarak 10 panjang kuda. Tetapi tak peduli seberapa keras ia berlari, Grace-chan terus memburunya dengan aura yang menakutkan, seperti monster dari game horor. Witolum berlari sekuat tenaga semata-mata karena ketakutan dikejar. Dalam kepanikan dan adrenalin, ia tidak lagi tahu posisi peserta lain, hanya menyadari bahwa lomba berubah menjadi permainan kejar-kejaran brutal antara dirinya dan Grace-chan. Ketika Witolum akhirnya menembus garis finish, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia terengah-engah, kehabisan tenaga,
dan hanya bisa bertanya-tanya apakah balapan memang seharusnya melelahkan sampai sejauh itu. Pada akhirnya, bukannya menemukan kembali kesenangan berlari yang ia harapkan, Witolum justru merasa bahwa ia mulai sedikit lebih tidak menyukai balapan dibanding sebelumnya. Setelah menyelesaikan balapan, Witolum harus menghadapi berbagai urusan tambahan yang selalu mengikuti sebuah balapan G1. Hal pertama yang terjadi adalah sesi pemotretan. Saat ia ingin kembali ke kamarnya, ia justru digiring ke suatu area dekat lintasan untuk difoto. Mereka memintanya melakukan berbagai pose, dan Witolum yang kebingungan akhirnya hanya mengikuti saran banyak orang penting di sekelilingnya. Instruksi seperti berdiri dengan bangga, mengulurkan tangan kanan, menutup mulut sambil menatap ke depan, atau hanya mengangkat jari telunjuk kanan terus menghampirinya. Bahkan teriakan dari penonton ikut memengaruhi pose yang ia lakukan. Ia merasa seperti menjadi mainan, tetapi hasilnya dianggap baik dan penuh energi. Witolum sedikit khawatir karena foto yang tidak sesuai citranya mungkin menimbulkan masalah. Namun ia berasumsi pelatihnya akan mengurusnya. Pelatih akhirnya datang setelah tertahan oleh wawancara, lalu langsung memeluk Witolum dengan mata merah dan wajah penuh campuran air mata dan ingus, membuat Witolum khawatir soal kebersihan pakaian balapnya. Setelah pelatih tenang, sesi pemotretan kedua dimulai, kali ini dengan handuk panjang bertuliskan nama balapan yang disampirkan di leher Witolum. Karena tubuhnya pendek, handuk itu justru tampak menjuntai konyol. Ketika pemotretan selesai, persiapan untuk winning live sudah berlangsung. Di tengah kesibukan itu, Witolum baru menyadari bahwa Grace Chan tidak terlihat. Ia diberitahu bahwa Grace Chan pergi ke rumah sakit karena cedera di kakinya, dan Witolum hanya bisa berharap kondisinya tidak serius. Penampilan Witolum dalam live dianggap yang terbaik sejauh ini. Usai acara, pembicaraan pun beralih ke rencana balapan berikutnya. Tahun hampir selesai, dan tidak banyak pilihan balapan tersisa. Ada Veristex, tetapi Witolum merasa ia tidak seharusnya ikut serta. Selain itu, pelatihnya bukan tipe yang akan memaksanya berlatih sepanjang liburan akhir tahun. Karena itu, mereka mendiskusikan balapan untuk tahun depan saat musim klasik dimulai. Ternyata frekuensi balapan Witolum selama ini sangat tinggi dibandingkan Uma Musume lainnya. Beberapa bisa tidak balapan selama 1 atau 2 bulan, sementara yang lain bisa sering turun tergantung motivasi. Selama ini pelatih hanya mendaftarkannya ke balapan yang mungkin bisa diikuti, tetapi semakin tinggi level balapan, seperti Graded Stakes atau G1, semakin hati-hati pemilihannya. Karena Graded Stakes melelahkan, Witolum ingin setidaknya 3 minggu istirahat setelahnya. Maka, diputuskan bahwa ia akan mengikuti Keisei-hai di awal tahun baru sesuai rencana awal, tetapi tidak ikut Junior Cup yang seharusnya 2 minggu setelahnya. Walaupun ia tercatat sebagai kandidat, seorang filly yang sudah memenangkan G1 tidak cocok mengikuti balapan kelas open biasa. Kecuali jika pulih dari cedera, hal seperti itu memang tidak dilakukan. Karena itu, setelah Keisei-hai, balapan berikutnya adalah Kyoto News High pada Februari. Selain itu, setelah Graded Stakes, Witolum akan mendapat 2 minggu istirahat dan seminggu latihan ringan. Ia menganggap ini sebagai keuntungan dan berniat memanfaatkannya sebaik mungkin. Setelah keputusan itu, Witolum dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kaki. Selama ini ia hanya melakukannya di fasilitas milik Trachen Academy, tetapi kali ini ia dibawa ke rumah sakit besar yang lebih jauh. Ia kehilangan ponsel dan earphone-nya dan dimasukkan ke mesin berbentuk donat yang bising untuk berbagai pemeriksaan. Namun hasilnya menunjukkan kakinya baik-baik saja. Menurut Witolum, pelatihnya memang seorang pengkhawatir kelas 1. Di Nakayama Rachechourse, Keisei-hai G3 digelar pada hari bersalju dan sangat dingin. Meskipun hanya 7 peserta, semuanya merupakan Uma Musume berbakat.
Para peserta masuk gerbang tanpa masalah, termasuk Witolum Pedes di gerbang 7, yang datang sebagai juara tak terkalahkan 6 kali. Penonton menantikan apakah ia akan mengamankan posisi dominan di awal musim klasik. Hyper Minimum masuk di gerbang 5 untuk pertemuan ketiganya dengan Witolum, dan Rocket Bourbon melengkapi lineup dari gerbang 4. Ketika balapan dimulai, semua peserta mendapat start bersih, termasuk Witolum. Persaingan awal untuk posisi depan terjadi antara Witolum dan Hyper Minimum, dengan Rocket Bourbon mengikuti sedikit di belakang. Witolum kemudian meledak maju seperti biasa dan mengambil alih posisi terdepan tanpa gangguan, masuk ke sisi dalam lintasan. Saat balapan memasuki tikungan kedua, Witolum memperlebar jarak hingga 5 panjang, diikuti Hyper Minimum dan Velour Smile. M1 Asahi menunggu momen di sisi dalam, sedangkan Rocket Bourbon bergerak di luar. Memasuki backstretch, Witolum meningkatkan jarak menjadi lebih dari 10 panjang, memperluas keunggulan layaknya balapan sebelumnya. Di tikungan ketiga, Witolum masih memimpin jauh, sementara Velour Smile mulai tertinggal dan M1 Asahi menambah kecepatan. Namun, jarak dengan Witolum terlalu besar. Di tikungan keempat, Witolum tetap memimpin dengan jarak lebih dari 15 panjang, dan pelari di belakang tak mampu mendekat. Ketika memasuki homestretch Nakayama yang pendek, Witolum tetap unggul jauh, sementara Hyper Minimum menempati posisi kedua dengan Rocket Bourbon menekan dari luar. Tanpa tanda-tanda ancaman, Witolum menuntaskan balapan dengan keunggulan lebih dari 20 panjang, memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi 7 kemenangan. Posisi kedua berakhir ketat, namun Hyper Minimum sedikit unggul di dalam. Sementara itu, dalam sudut pandangnya sendiri setelah balapan, Witolum mengingat bagaimana awal tahun dimulai dengan ritual Hatsumode yang baginya terasa menyiksa. Tahun lalu ia menolak pergi, tetapi tahun ini orang tuanya dan trainernya telah bersekongkol untuk membuatnya ikut serta. Ia memberikan persetujuan tanpa sadar ketika sedang tidak termotivasi, dan akhirnya terpaksa bangun sebelum siang untuk pergi ke kuil pada tahun baru. Saat berjalan bersama trainer, ia bertemu 3 anak kecil yang sedang bermain bola salju dengan pakaian tipis. Ia hampir melempar salju ke arah mereka, tetapi trainer menghentikannya. Setelah menyadari kehadiran mereka, anak-anak itu menunjukkan sikap sopan kepada trainer dan akhirnya bergabung dalam perjalanan ke kuil. Karena keramaian kuil, Witolum harus menunggu lama dalam dingin, dan langsung pulang sendirian setelah selesai berdoa, yang membuatnya dimarahi orang tuanya. Sekembalinya ke Trachen Academy, area sekitar telah tertutup salju tebal dan sebagian besar latihan outdoor dihentikan sampai pembersihan selesai. Witolum mencari tempat tidur siang baru dan menemukan ruang sains lama yang hangat karena sinar matahari. Namun, Uma Musume dari kelas sebelah sering datang lebih dulu dan mengambil sofa terbaik. Ketika hari balapan ke Issei-hai tiba, cuaca sangat dingin dengan suhu maksimal 7 derajat dan tumpukan salju di sekitar lintasan. Para peserta balapan menggunakan seragam olahraga, yang membuat Witolum merasa tidak nyaman karena lebih dingin dibandingkan racing outfit. Meskipun begitu, strategi pelari depan tetap digunakan. Begitu mulai berlari, tubuhnya menghangat, membuat dingin terasa lebih ringan. Ia merasa bahwa daripada latihan harian di musim dingin, lebih baik balapan sekali lalu menikmati liburan panjang di tempat hangat. Pasca balapan, ia bersyukur ketika hari berikutnya turun hujan es dengan suhu lebih rendah, karena berarti ia bisa bebas dari latihan. Di ruang trainer, ia menemukan kulkas yang kini terisi jus pahit dan cupi cake, 2 makanan favorit baru yang sangat cocok menemani sesi gaming. Witolum kemudian berencana menikmati masa istirahatnya sambil melihat salju dari jendela. Balapan berikutnya adalah Kyoto Sushinhai pada bulan Februari, balapan yang pernah ia tonton tahun lalu bersama King Chan dan Spe Chan. Pagi hari sebelum pergi ke kelas,
Tazuna-san secara misterius sudah mengetahui bahwa Witolum akan mengikuti balapan tersebut dan memberinya semangat, sesuatu yang membuat Witolum bertanya-tanya. Beberapa hari setelah perlombaan berakhir, Witolum diberitahu bahwa ia akan menerima sesuatu yang disebut penghargaan Ura. Tazuna datang ke ruang pelatih dan memberikan kabar itu. Witolum sama sekali tidak tahu apa itu penghargaan tersebut, tetapi karena pelatih memujinya dan memeluknya, ia menyimpulkan bahwa penghargaan itu pasti penting. Pelatih tidak tampak terkejut karena, menurutnya, kemenangan Witolum sudah membuatnya hampir pasti terpilih sejak awal. Penghargaan yang ia terima adalah Best Junior Uma Musume, sebuah kehormatan besar, meski ternyata hal itu juga membawa banyak keributan tambahan. Beberapa hari kemudian, Witolum dibawa ke sebuah tempat mewah untuk menghadiri konferensi pers. Banyak Uma Musume terkenal hadir, termasuk Suzuka, Air Groove, dan Taiki Sato. Mereka menjawab pertanyaan media dengan sangat tenang dan elegan. Saat gilirannya tiba, Witolum naik ke panggung, dan setelah ditanya mengenai tujuan ke depan, pikiran yang kosong membuatnya hanya mampu mengingat sebagian dari nasihat pelatih. Ia pun menjawab bahwa tujuannya adalah pensiun tanpa cedera. Jawaban itu memicu sorakan penonton dan dianggap aman. Ketika ditanya apakah ia berniat menjalani karir tanpa kekalahan, ia hanya menjawab bahwa ia lebih cocok dengan gaya berlari yang dia lakukan sekarang, mengingat ketidaksukaannya pada lintasan dirt. Konferensi pers berlanjut, dan meski sesekali pelatih membantu menjelaskan, Witolum cukup mampu menjawab sendiri. Setelah itu, ia beristirahat di bawah kotatsu di ruangan pelatih ketika pelatih tiba-tiba bertanya apakah ia menggunakan SNS. Ia tidak mengerti apa itu SNS sampai pelatih menyebut Umater dan Umasta. Ia memang memiliki akun Umater, tetapi hanya digunakan untuk melihat kabar rilis game dan buku, serta membuat postingan harian untuk mendapatkan item dari game tertentu. Pelatih kemudian menunjukkan majalah gosip Uma Musume yang memuat artikel bertajuk, "Wajah Sebenarnya Witolum Pedas", yang dipenuhi foto-foto dirinya serta berbagai klaim aneh, mulai dari ritual sebelum balapan, tujuan Triple Crown, hingga makanan favorit yang tidak pernah ia sebutkan. Banyak detail itu bahkan tidak ia ketahui sendiri. Ketika ditanya, pelatih menegaskan bahwa sebagian wartawan hanya menulis berdasarkan imajinasi. Ia menunjukkan artikel lain yang juga berlebihan atau salah. Pelatih memperingatkan bahwa selama nada pemberitaan positif, mereka tidak perlu repot mengoreksi, tetapi jika suatu saat berubah negatif, SNS bisa membantu Witolum berkomunikasi langsung dengan penggemar. Karena itu, pelatih menyarankan agar ia mulai menggunakan Umater secara layak. Malam itu di asrama, ia kebingungan harus membuat postingan seperti apa. Teman sekamarnya yang kasar namun baik hati memberinya kontak seseorang yang bisa mengajarinya. Orang itu, yang sangat menghormati teman sekamarnya, langsung mengiriminya pesan dan memberikan penjelasan lengkap tentang cara menggunakan Umater. Ia diajari cara memilih header, ikon, hingga cara menulis bio yang singkat dan informatif. Witolum pun membuat profilnya, foto dirinya berlari sebagai header, foto boneka sebagai ikon, serta penambahan tanda Honin untuk menandakan akun asli. Ia membuat postingan pertama yang berisi salam perkenalan serta informasi mengenai lomba berikutnya, Kyodo News High. Lalu ia membuat polling yang menurut instruktur Umater adalah hal paling penting, pilihan strategi berlari untuk lomba berikutnya. Polling itu mencakup 4 opsi, kabur sejak awal, frontrunner, menutup dari tengah, atau melesat dari belakang. Keesokan paginya, pelatih dengan panik memintanya berhenti menggunakan Umater segera, menyebut bahwa cara Witolum melakukannya justru lebih buruk daripada tidak menggunakan SNS sama sekali. Namun ketika Witolum memposting di Umater bahwa pelatih memarahinya sehingga ia berhenti, hal itu justru membuat pelatih semakin marah. Witolum, yang tubuhnya masih penuh lumpur dan tenaganya terkuras setelah balapan,
hampir tidak sempat mengatur napas ketika persiapan Winning Live dimulai. Begitu staf melihat kondisi tubuhnya yang berlumuran lumpur, mereka terpaku sejenak sebelum segera bergerak secara profesional. Ia langsung diseret ke kamar mandi, dibersihkan, dikeringkan oleh 3 orang sekaligus, rambutnya ditata, dan akhirnya dipakaikan kostum untuk tampil. Dalam waktu singkat, ia kembali menjadi dirinya yang rapi seolah tidak terjadi apa-apa, meski ia menyesal karena proses dramatis itu tidak direkam. Setelah tampil di Winning Live yang dingin, Witolum kembali ke ruang pelatih dalam kondisi sangat lelah. Ia mengatakan pada trainer bahwa ia tidak ingin berlari lagi dalam waktu dekat. Trainer mengusulkan jeda lebih panjang dan mengganti rencana awal mengikuti Yayoi So menjadi Spring Stakes, karena keduanya sama-sama balapan pemanasan menuju Satsuki So. Ketika Witolum salah menafsirkan nama bulan kuno dan mengira Satsuki So berlangsung pada bulan Juni, trainer meluruskannya bahwa balapan itu sebenarnya diadakan pada bulan April. Keesokan harinya, Witolum mencoba bersantai dengan melihat game baru dan menemukan permainan populer Screaming Powerful Uma Musume, yang berfokus pada membesarkan Uma Musume Chibi dan memenangkan berbagai lomba. Karena kini ia memahami sistem balapan, ia merasa percaya diri untuk mencobanya. Ia memilih mode Successus terlebih dahulu dan mendapati trainee pertamanya kalah, tetapi setelah 3 atau 4 kali mencoba, ia mulai memahami mekanismenya. Trainer mengamatinya dengan serius dan memberi saran akurat seperti seorang profesional. Dengan bantuan itu, Witolum hampir tak mungkin kalah pada debut ulang. Namun, setelah 2 minggu, Witolum mulai bosan karena permainannya menjadi terlalu mudah dan repetitif. Semua balapan bisa dimenangkan dengan mudah, kecuali sedikit tantangan dari Ginsari Girl di final. Ia juga merasa tidak terima bahwa pelatihan dalam game hanya membutuhkan 1 tombol, sesuatu yang ia harap bisa dilakukan dalam pelatihan asli. Ia kemudian memainkan beberapa game baru lain yang dirilis bulan Maret, berencana mencicipi mode dengan Uma Musume aktif setelahnya. Ia memperhatikan trainer juga bermain sesekali. Di sisi lain, ia sadar bahwa ia berhenti memposting di Umater sejak sebelum Kyodo News High karena merasa repot dan takut memposting hal yang akan dimarahi trainer. Walau mereka sudah mengadakan survei, langkah pertama musim ini tetap berakhir dengan strategi dari belakang, menciptakan sedikit kecanggungan. Namun perhatian Witolum tersita oleh masalah lebih besar, ujian akhir tahun yang semakin dekat. Witolum dan Spechan membentuk aliansi putus asa untuk menghindari pelajaran tambahan, tetapi belum menemukan cara jitu. Saat makan siang, ketika Witolum hendak tidur seperti biasa, Spechan memanggilnya. Spechan tampak bersemangat sejak menang balapan Gradet dan menjelang kembalinya Suzuka-san. Ia bahkan sempat membuat toko ramen menghentikan refill nasi gratis karenanya. Tetapi hari itu senyumnya lebih cerah dari biasanya. Spechan menunjukkan 3 pensil dengan tutup berbentuk kucing keberuntungan. Witolum menyadari apa yang dilakukan Spechan, pensil keberuntungan Fuku Kitaru. Spechan membuka tutupnya dan menunjukkan angka 1 sampai 6 di sisi pensil, alat sempurna untuk menentukan jawaban ujian secara acak. Mereka saling berpelukan penuh kemenangan, yakin ini adalah momen penting sebelum keberhasilan mereka menghindari pelajaran tambahan. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Mereka terlalu mencolok sehingga seseorang melaporkannya pada King Chan. Pensil keberuntungan itu langsung disita. King Chan memutuskan bahwa mereka harus belajar sungguh-sungguh, dan mengadakan sesi belajar untuk menghadapi ujian, menambahkan Grace Chan ke dalam kelompok mereka. Di sisi lain, Fuku Kitaru mendapat teguran dari Suzuka-san karena insiden itu. Setelahnya, kita membuka dengan penjelasan mengenai 2 jenis gaya front running pada Uma Musume. Jenis pertama adalah front running yang lahir dari kondisi alami, kepribadian atau kemampuan yang membuat seorang gadis kuda harus berada di depan.
Beberapa merasa tertekan jika tidak memimpin, sebagian tidak bisa menahan diri, atau tidak memiliki kemampuan finishing untuk mendahului dari belakang. Tipe ini bersandar pada peluang dan perkembangan jalannya balapan, mengambil posisi terdepan sejak tikungan pertama, menjaga jarak, lalu mulai sprint pada waktu yang mereka rasa tidak bisa dikejar oleh para stalker maupun closer. Namun, gaya ini tetap merupakan strategi pihak yang lebih lemah karena bergantung pada kondisi balapan. Paradigma itu berubah ketika Suzuka muncul. Dengan kecepatan alami dan kemampuan untuk beristirahat sejenak saat balapan, Suzuka membalikkan teori front-running. Ia melesat sejak start, memanfaatkan keunggulan jarak untuk memulihkan stamina, kemudian melihat ke belakang di tikungan keempat sebelum mulai sprint. Tidak seperti frontrunner lain yang wajib memulai sprint lebih awal, Suzuka memiliki akselerasi awal, stamina besar, dan finishing kick yang cukup untuk tetap unggul meski ia memilih untuk melihat situasi terlebih dahulu. Dengan itu, ia menang tanpa tergantung pada perkembangan balapan, mengalahkan semua pengejar lewat lari jauh di depan. Jenis front running kedua adalah tipe kekuatan brutal. Dengan kemampuan fisik yang jauh di atas, mereka berlari dengan ritme ideal tanpa terpengaruh gangguan. Hambatan yang biasanya menghalangi strategi time attack tidak berlaku bagi tipe ini karena kecepatan optimalnya lebih tinggi dari siapapun. Jika mereka berada di depan, mereka membebaskan diri dari gangguan. Bahkan ketika dipaksa ke posisi stalking, mereka tetap dapat lewat dengan mudah. Karena semua peserta berusaha menang, hasil akhirnya sama, mereka melaju dari depan sampai akhir tanpa bisa ditandingi. Witolum Pedes adalah tipe frontrunner seperti ini, bahkan dengan kemampuan penutup yang cukup kuat untuk menyalip dari posisi paling belakang sekalipun. Dia dan Special Week hampir pasti akan bertemu dalam Satsuki Show. Meskipun jarak 2000 meter di Nakayama bukan jarak pendek, membayangkan Witolum kelelahan hanya karena mengambil posisi depan terasa mustahil. Satu-satunya titik yang bisa dimanfaatkan lawan masih belum jelas. Namun untuk saat ini, fokus berada pada Yayoi Show yang ada di depan mata. Tidak ada gunanya melihat terlalu jauh hingga tersandung lebih awal. Pelatih merasa lega karena Witolum tidak ikut Yayoi Show. Special Week belum punya pengalaman yang cukup untuk menghadapi Witolum, terutama karena ini akan jadi balapan 2000 meter pertamanya dan pertama kalinya ia merasakan Nakayama. Dengan pengalaman itu, barulah pelatih merasa bisa membantu Special Week menang. Saat Suzuka melakukan penyesuaian terakhir menjelang comeback, dan Special Week berlatih tanjakan menghadapi Yayoi Show, pelatih kembali menatap tumpukan berkas sambil merencanakan langkah ke depan. Dari sudut pandang Witolum, belakangan ini jumlah merchandise dirinya di ruang pelatih semakin banyak. Banyak foto yang diambil saat ia menjadi best junior Uma Musume dijadikan berbagai barang dagangan. Ada berbagai versi boneka Pakapuchi dari seragam lomba, seragam olahraga, hingga kostum live, dalam berbagai ukuran. Ada gantungan kunci, aksesori kecil, handuk, kipas Uchiwa, barang baru muncul setiap hari. Setiap barang baru datang, ia selalu memastikan apakah matanya pada desain itu masih terlihat hidup. Dulu ia sering memposting foto merchandise di Umater, tetapi jumlah balasan yang tiba-tiba melonjak membuatnya takut, jadi ia berhenti. Bahkan saat ia membuka Umatube, rekomendasinya dipenuhi video balapnya, dan majalah mingguan yang ia baca memiliki halaman iklan yang memuat namanya sebagai bagian dari liputan klasik tahun ini. Puncaknya terjadi saat ia sedang makan bersama pelatih dan sebuah program TV muncul menampilkan liputan generasi klasik. Saat segmen, Kandidat Kuat, layar tiba-tiba memperlihatkan dirinya dengan narasi dramatis, 8 kemenangan berturut-turut, sang penguasa generasi, Witolum Pedes. Tayangan itu dilanjutkan dengan analisis bagaimana ia mungkin berlari pada Satsuki Show dan Derby, serta bagaimana Uma Musume lain mungkin mencoba melawannya. Witolum merasa ini buruk,
ia tidak tahu bagian mana yang buruk, tetapi tahu ekspektasi terhadap dirinya menjadi tidak masuk akal. Penjelasan para komentator soal strategi membuat derby terdengar jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. Rencananya sebelumnya adalah berlari di derby, pura-pura mengalami sedikit cedera, lalu bersantai sepanjang sisa tahun. Tapi dengan lonjakan ekspektasi seperti ini, ia yakin sesuatu yang menakutkan akan terjadi jika ia mencoba melakukan itu. Ia sadar bahwa balapan selalu menuntut kemenangan selanjutnya. Setelah Satsuki, pasti derby. Setelah derby, pasti lagi dan lagi. Ia sendiri tidak yakin apakah ia bisa mengikuti derby tanpa banyak kemenangan, dan karena ia tidak berniat sengaja kalah, akhirnya kemenangan-kemenangannya justru meningkatkan beban ekspektasi. Ia merasa ingin kabur dari semuanya. Ia bahkan merasa dirinya adalah jenis frontrunner baru, bukan yang kabur di balapan, tetapi kabur dari balapan itu sendiri. Setelah berpikir terlalu lama, ia menyerah karena otaknya seperti hang, sampai-sampai ia tidak sadar ada saus spaghetti di hidungnya sampai pelatih mengusapnya. Akhirnya, ia memutuskan berhenti memikirkan semuanya. Jika ia berhenti berlari, ia mungkin diusir dari ruang pelatih yang nyaman. Jadi untuk saat ini, ia akan terus ikut balapan yang dijadwalkan tanpa banyak memikirkan pilihan lain.